Jumlah penambahan kasus lokal harian Taiwan meningkat pesat. 19 Mei mencatat angka 90.331 kasus. Paling banyak ada di New Taipei yakni 24.826 kasus, Taoyuan 13.827 kasus, Taipei 12.060 kasus. Selain itu ada 59 kasus meninggal. 那总共到现在的病例有954139，从1月1号到现在。那轻症无症状的比例仍然占99.79%。Pandemi diprediksi akan mengalami titik puncak pada 1 minggu ke depan. Dokter mengamati grafik perkembangan kondisi di utara menurun dan selatan naik. 18 Mei jumlah kasus di Kaohsiung bertambah 6.714 kasus, bertambah hampir 2.000 kasus dibandingkan sehari sebelumnya, mencatat angka tertinggi. Sementara New Taipei 27.000, Taipei 12.000, dan kenaikan terjadi di semua wilayah. Komandan JCC Chen Sezhong menganalisis Taiwan memiliki sistem lingkaran hidup satu hari, resiko penularan hampir sama di setiap daerah. Apakah kondisi pandemi di utara dan selatan akan memasuki masa silang? Hingga kini masih belum ada kepastian. Namun seiring dengan jumlah kasus yang terus bertambah dan memperberat beban kapasitas medis, Pemda bersama dengan rumah sakit berupaya memperbesar sumber daya kapasitas medis yang ada, berharap mampu melewati masa penularan yang tertinggi. Pandemi lokal terus memanas, jumlah kasus per hari mendobrak 80.000, angka kematian juga terus bertambah. Ada pakar yang menganalisis kapasitas medis yang tidak mencukupi, mengakibatkan kematian secara tak langsung juga bertambah. Dalam 2 pekan mencakup 53% dari total angka kematian. 医疗能量不足产生的照护上面的这样的一个不足，而造成所谓的间接死亡。这样的一个间接死亡，在目前这两个短短的这样的2个礼拜期间，大概占了53%。这个呢不容忽视。Pakar medis menganalisis kapasitas medis tidak mencukupi telah meningkatkan persentase meninggal bagi lansia 70 tahun ke atas. Selain itu, tahun ini telah ada 6 anak-anak berusia 8 bulan hingga 8 tahun dengan penyakit akut, 2 diantaranya meninggal, termasuk 1 anak laki-laki berusia 2 tahun di Keelung, di mana infeksi sekaligus mengakibatkan peradangan otak. Menghadapi kondisi yang berat pada garda terdepan, Taiwan Medical Association menyuruhkan seluruh pekerja medis untuk berpartisipasi dalam tugas tes rapid di posko yang ada dan menjalankan tugas pemeriksaan di setiap universitas kedokteran guna mengurangi beban para dokter. Belum lama ini ditemukan virus Omicron yang bermutasi menjadi BA4 dan BA5, memiliki daya serang yang lebih kuat. Untuk varian BA5 memiliki daya tular 12% lebih tinggi per hari dibandingkan BA2. WHO menjelaskan hingga 11 Mei telah ada 16 negara yang melaporkan kasus serupa, total sekitar 1000-an kasus. Di antara kasus baru di Portugal dan Irlandia, 37% didiagnosis dengan 2 jenis virus ini. Diprediksi 22 Mei akan menjadi virus utama di Portugal. ECDC memperingatkan bahwa kedua jenis virus ini dapat menjadi virus utama di Portugal dan juga Eropa, dan pandemi di Eropa akan bangkit kembali dengan cepat di musim panas. Setelah pandemi mereda di Jepang, dipertimbangkan pintu wisata akan dibuka secara bertahap per Juni, mulai dari skala kecil dan hanya bagi wisatawan dengan vaksinasi lengkap dari Amerika, Australia, Thailand, dan Singapura. Berkenaan dengan Taiwan, karena kondisi pandemi tengah memanas, maka untuk saat ini Taiwan masih belum dimasukkan ke dalam kategori negara yang dibuka. Sementara pihak CDC Amerika pada tanggal 16 juga memasukkan Taiwan ke dalam kategori negara pandemi beresiko tinggi. Sebelumnya, aksi tidak lembur yang digelar oleh pegawai TRA pada tanggal 1 Mei dan hanya ada sebagian kereta yang beroperasi. Pada Festival Perahu Naga mendatang kembali akan terjadi. TRA Lu tanggal 19 Mei dini hari meluncurkan press release dan menyampaikan bahwa musyawarah yang digelar bersama MOTC dan MOL hanya terus bertengkar pada bahasan awal dan harus melihat beberapa waktu ke depan apakah pihak TRA mengambil sikap yang dapat dipercaya dalam menghadapi permintaan serikat buruh, dan untuk saat ini masih akan terus mengusung tidak akan lembur di hari libur nasional. TRA Lu menjelaskan seiring dengan banyaknya perubahan dalam masa Festival Perahu Naga, setidaknya 1.300-an dari 1.400 masinis yang tidak akan bekerja. Pihak MOTC merespon bahwa pihaknya memiliki program penanggulangan yang lebih baik dibandingkan pada tanggal 1 Mei, namun tetap akan menitikberatkan pada komunikasi dan berharap program itu tidak perlu digunakan. Pandemi yang terus memanas, jumlah pekerjaan semakin sedikit ditambah dengan menurunnya jumlah penumpang. Sebelumnya diumumkan mulai tanggal 14 Mei hingga 28 Mei akan ada pengurangan jadwal kereta shuttle, di mana kali ini akan ada penghentian sekitar 30 jalur perjalanan, dan ada belasan diantaranya yang terdiri dari pelajar dan pekerja pada waktu padat. Wali Kota Cheng Wen-sha menjelaskan pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak TRA. Selain pengurangan tajam jadwal kereta, bus antar kota Hsinchu juga akan mengurangi 34 jalur perjalanan pada September mendatang. Selain penghentian juga tidak akan menambah pengoperasian yang mana akan memberikan dampak bagi masyarakat setempat.